Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi, rekan-rekan penggemar termodinamika, dengan saya Dendi Adi Saputra. Saat ini saya akan menjelaskan tentang beberapa aplikasi termodinamika, dan nanti kita akan menjelaskan salah satu teori tentang siklus yang digunakan dalam aplikasi termodinamika, khususnya nanti di pembangkit listrik tenaga uap. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan. Aplikasi termodinamika dalam dunia industri biasanya kalau kita kenal digunakan ke dalam dua bentuk aplikasi. Yang pertama adalah dalam bentuk pembangkit tenaga, dan kemudian dalam bentuk aplikasi pendingin. Pembangkit tenaga yang biasanya kita kenal dengan power generation, dan pendingin dengan refrigeration. Nah, kedua aplikasi ini dioperasikan melalui siklus termodinamika. Nah, di dalam operasi siklus termodinamika dibagi ke dalam 3 klasifikasi. Nah, yang pertama adalah jika kita kelompokkan ke dalam 2 kelompok umum, maka siklus termodinamika itu dapat kita bagi ke dalam 2 bentuk siklus. Yang pertama adalah siklus tenaga, yang kedua adalah siklus pendingin, atau kita kenal dengan siklus power cycle dan refrigeration cycle. Dan jika kita pertimbangkan mengenai fluida kerja yang bekerja pada siklus tersebut, maka siklus termodinamika juga dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu gas cycle dan kemudian adalah vapor cycle. Yang terakhir adalah siklus termodinamika juga dapat kita bagi ke dalam 2 kategori berdasarkan fluida bekerja kembali ke titik awalnya dan fluida bekerja tidak kembali ke titik awalnya, yang kita sebut dengan closed cycle dan open cycle. Nah, 3 kategori besar ini yang biasanya dibahas di buku-buku yang ada dan dipelajari oleh mahasiswa teknik mesin pada umumnya. Nah, yang akan menjadi topik pembahasan kita saat ini adalah mengenai tentang heat engine dan hubungan antara heat engine dengan siklus termodinamika yang kita pelajari di awal-awal kuliah. Nah, secara garis besar, heat engine itu dibagi, atau motor bakar itu dibagi ke dalam 2 proses atau 2 bentuk. Yang pertama adalah internal combustion dan external combustion. Pembagian internal dan external combustion ini dilakukan berdasarkan bagaimana panas disuplai oleh fluida kerja ke dalam mesin. Nah, internal combustion bisa kita lihat seperti motor bakar diesel, bensin. Sedangkan external combustion bisa kita lihat sebagai pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga uap, dan lain-lain. Dari heat engine ini saya akan mencoba menjelaskan hubungan antara heat engine dengan siklus yang akan kita pelajari pada subbab kali ini, yaitu saya fokuskan pertama internal combustion dan untuk pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ini akan menjadi topik pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, pembangkit listrik tenaga uap identik dengan penggunaan siklus Rankine yang didapatkan atau ditemukan oleh penemunya Rankine. Nah, akan kita bahas satu persatu. Siklus ideal. Nah, siklus ideal Rankine dapat kita lihat dari skema proses berikut ini. Dalam sebuah siklus Rankine ideal terdapat beberapa peralatan. Yang pertama adalah pompa. Pompa digunakan untuk menaikkan tekanan fluida untuk kemudian dimasukkan ke dalam boiler. Nah, sebagaimana kita ketahui, fluida kerja yang dialirkan oleh dalam siklus Rankine ini adalah fluida kerja
air. Sehingga dengan adanya pompa, air akan dinaikkan tekanannya dan akan dialirkan ke boiler. Pada boiler akan diberikan panas untuk mengubah fasa air tadi menjadi fasa uap, sehingga fluida air yang bertekanan tadi ditambah dengan adanya input panas menyebabkan air akan berubah fasa dari air menjadi uap, dan kemudian uap tersebut akan diteruskan ke dalam turbin uap. Turbin uap akan mengkonversi energi uap tadi menjadi energi mekanik, sehingga turbin akan menghasilkan sebuah putaran yang nantinya putaran ini akan menggerakkan sebuah generator dan akan menghasilkan energi listrik. Nah, fasa keluaran dari turbin ini masih dalam fasa uap, sehingga diperlukan tahapan seterusnya untuk mengeluarkan uap atau menjadikan uap kepada fasa cair. Alat itu disebut dengan kondensor. Nah, kondensor bertugas untuk mengeluarkan panas yang tersisa pada uap hasil dari turbin uap tadi, sehingga fluida air kembali akan diteruskan kembali oleh pompa, akan dihisap lagi ke pompa dan kemudian dilanjutkan kembali ke boiler, dan begitulah seterusnya, dan menjadi sebuah siklus Rankine ideal yang kita kenal siklus tertutup. Nah, bagaimana kondisi diagram temperatur dan entropinya? Pada siklus Rankine ideal, kita akan kenal namanya adanya diagram TS, yang garis melengkung ini adalah kubah air ya. Kalau kita kenal biasanya kubah air. Nah, jika kita adopsi angka-angka ini dan kita konversikan ke dalam diagram ini, maka kita akan dapatkan dua garis tekanan. Yang pertama, garis tekanan 1 sebelum air itu dipompakan. Kemudian garis tekanan 2 setelah air itu dipompakan. Nah, kondisi P1 akan sama dengan kondisi dengan P4. P4 adalah kondisi tekanan keluar dari turbin uap. Sedangkan kondisi tekanan keluar dari pompa akan sama dengan kondisi tekanan keluar dari boiler P2 atau sama dengan P3. Nah, gimana cara menuliskan atau membuat diagram TS-nya? Maka tahap 1 kita asumsikan bahwasanya fasa kerja kita berada di cair jenuh. Kemudian ketika kita naikkan tekanannya melalui kinerja pompa, maka akan terjadi sedikit perubahan temperatur, namun fasanya belum berubah, sehingga tahapan ini disebut dengan tahapan isentropik, di mana S1 sama dengan S2. Nah, antara garis 1 dan garis 2 atau titik 1 dengan titik 2 ada kerja yang dibutuhkan untuk memutar si pompa tadi. Maka kita tuliskan WP di sini. Nah, kemudian 2 ke 3 adalah fasa di mana air bertekanan masuk boiler dan keluar pada posisi 3. Maka akan terjadi penaikan temperatur yang cukup signifikan dengan penambahan Qin. Penambahan Qin ini bisa berasal dari hasil pembakaran. Biasanya kalau PLTU itu menggunakan pembakaran batu bara sebagai sumber energi panasnya. Nah, pada saat setelah berubah menjadi fasa uap, maka pada titik 3 ini kita asumsikan fasa setelah boiler adalah fasa uap jenuh, fasa di mana 100% uap. Nah,
ketika fasa itu telah dimanfaatkan uapnya untuk memutar turbin uap, maka di sini akan keluar namanya W turbine out atau daya keluaran turbin. Nah, pada kondisi 3 ke 4 dan biasanya juga pada kondisi ideal S3 sama dengan S4, di mana masing-masing juga statusnya juga isentropik. Namun kalau kita lihat di sini posisinya sudah terlihat adanya perubahan fasa dari ini menjadi fasa campuran. Nah, posisi 4 ke 1, posisi 4 ke 1 ini tergambar oleh diagram TS seperti ini. Jadi panasnya dikeluarkan, kemudian garis kerja menuju 4 ke 1 membuat si fasa uap tadi berubah menjadi fasa air atau cair jenuh. Oke, untuk melakukan analisis energi pada siklus Rankine, maka tahapan yang paling mudah itu sebenarnya adalah kita menghitungnya per tahapan atau per stage. Jika kita mulai dari stage 1, maka proses yang dilalui oleh fluida kerja adalah proses 1 ke 2. Kalau bisa kita lihat di skema proses di sini adalah 1 ke 2. Pada proses 1 ke 2, fluida air dipompakan oleh pompa ya. Maka untuk memompakan tersebut, maka pompa perlu kerja. Makanya ada di sini W pump in. Untuk mencari W pump in atau kerja yang dibutuhkan pompa, rumus sederhana yang diberikan adalah volume spesifik dikali dengan pengurangan antara P2 dikurang P1. Nah, pada step 1 ini atau proses 1 ke 2 ini, kita perlu mengetahui berapa entalpi pada keadaan 1. Maka kita bisa mencarinya dengan melihat tabel H1 sama dengan H fluida pada tekanan P1. Oke, kita lanjut pada step 2. Step 2 adalah proses dari 2 menuju 3. Nah, pada boiler, pada proses 2 ke 3, fluida melewati boiler. Nah, boiler tidak membutuhkan kerjaan, tapi membutuhkan energi panas atau Q. Sehingga yang akan kita cari pada step 2 ini adalah Q in. Nah, dengan mencari H3 dan H2. Nah, biasanya pada step 2 ini, yang diketahui adalah P3-nya, sehingga P3 akan sama dengan P2. Oke. Setelah itu dengan diketahuinya P2, kita bisa mencari nilai H2 pada tabel. Nah, tentunya kita melihat berapa temperatur yang diketahui. Nah, setelah itu barulah kita dapatkan H2. Nah, pada step selanjutnya, step 3. Step 3 merupakan step di mana fluida uap akan menuju turbin uap. Nah, turbin uap mengeluarkan yang namanya daya. Untuk mencari daya, kita perlu menghitung H3 dan H4. Pada step 3 ini biasanya diketahui P3 sama dengan P3 diketahui, kemudian T3 juga diketahui, sehingga di sini kita bisa mencari H3. Tentunya melalui tabel, biasanya uap jenuh atau super panas. Nah, itulah step 3, yaitu proses antara 3 ke 4. Sedangkan step terakhir adalah step 4. Step 4 menuju 1, di mana fluida setelah keluar dari turbin masih dalam fasa uap, dikeluarkan panasnya melalui alat yang dinamakan kondensor. Untuk menghitung Q out-nya, maka kita hanya perlu mencari nilai H4 karena H1 sudah kita ketahui. H4 bisa kita lihat melalui tabel.
Atau jika kita ketahui nilai kualitasnya, maka kita bisa mencari nilai H4-nya. Nah, setelah itu ketika komponen-komponen ini sudah kita ketahui, key in, W turbine out, W pump in, dan key out, maka kita bisa mencari efisiensi thermal dari siklus Rankine, yaitu W net per key in. W net ini juga bisa kita jabarkan menjadi W turbine out dikurang dengan W in per key in. Atau jika kita sudah mengetahui key out dan key in, maka bisa kita gunakan rumus 1 dikurang key out per key in. Inilah cara sederhana untuk menghitung efisiensi thermal pada siklus Rankine. Sekian, terima kasih.